Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Penguasa Pedang untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bailey yang tak sengaja bertemu dengan Qianyu yang kembali berulah. Dan di sini Bailey membayar minuman araknya dan membawa Qianyu pergi dari sana. Mereka berdua pun duduk bersama di sebuah tempat dan sesaat Qianyu melihat wajah Bailey yang sangat murung, ia pun mencoba memberikan arak tersebut supaya Bailey bisa kembali ceria. Di tempat lain, Liu tak sengaja melihat Jianding sedang bersikap kasar kepada pelayan di sana. Melihat hal tersebut, ia teringat kepada Sun Feng, yang dimana sikap kasar mereka terlihat sama. Ia pun pergi menceritakan hal tersebut kepada Mei. Namun sesaat Mei melihat Ling Duan bersama murid dari perguruan Kota Yong yang telah berada di sana, ia pun segera kabur melarikan diri, namun tidak dengan Liu. Dan karena ia tidak tahu apapun, ia pun sangat senang bisa bertemu dengan beberapa murid dari perguruan Kota Yong yang sangat terkenal. Ia pun berkata kalau saat ini ia memiliki teman yang bernama Bailey yang berasal dari perguruan mereka. Mendengar hal tersebut, Ling Duan meminta untuk diantarkan dengan alasan ia juga sedang mencari keberadaan Bailey saat ini. Sehingga Liu yang bodoh membawa mereka ke rumah bordil dan ingin mempertemukan Bailey dengannya. Sesaat Bailey dan Kingsu sangat terkejut melihat kehadiran Ling Duan di sana. Liu yang ingin menghampirinya langsung disekap agar tidak menimbulkan suara. Tak lama setelah itu, Qianyu bersama wanita rumah bordel sedang bertengkar dan tersengaja menyiram air kotoran kepada Ling Duan. Hal itu membuat sekujur tubuhnya menjadi bau, dan tidak hanya itu, Ling Duan juga dikerjain oleh Qianyu hingga terjatuh. Karena kejadian tersebut, Ling Duan menjadi malu dan segera membawa murid lainnya untuk pergi dari sana. Ternyata semuanya itu sudah direncanakan oleh Ouyang dan meminta bantuan Qianyu agar Ling Duan tidak berhasil menangkap Bailey. Karena lokasi mereka saat ini sudah ketahuan, Bailey mengajak mereka semua untuk segera meninggalkan kota Jiandu. Setelah itu, Mei bersama Qianyu memarahi tindakan Liu karena gara-gara dirinya saat ini keberadaan Bailey dan mereka menjadi ketahuan. Di sini Liu berkata ia juga tidak tahu apapun karena ia kira Ling Duan adalah sahabat Bailey, dan sebagai permintaan maafnya, Liu bersedia mengerjai Ling Duan supaya gagal untuk menangkap Bailey selanjutnya. Singkatnya, Ling Duan bersama yang lainnya berada di rumah makan dan terlihat Liu datang ke sana. Ia pun meminta maaf karena gagal mempertemukan mereka dengan Bailey. Ia pun berjanji akan mempertemukannya kembali. Dan sebagai permintaan maafnya, Liu mentraktir mereka semua. Setelah selesai makan, Ling Duan bersama yang lainnya tiba-tiba sakit perut yang ternyata Liu sadari awal sudah meracuni makanan mereka. Ia pun kembali menemui Kingsu dan Mei sambil membawa sejumlah uang milik Ling Duan dan teman-temannya yang berhasil ia curi. Dan saat ini Ling Duan tak memiliki uang untuk bertahan hidup. Ditambah lagi, racun sakit perut itu akan memperlemah kemampuan bela diri mereka semua. Dan di sini Liu pun menjadi sangatlah senang karena kali ini misinya telah berhasil. Tak lama kemudian, Ling Duan bersama teman-temannya saat ini menyadari kalau uang mereka telah dicuri. Karena hal tersebut, mereka pun diusir dari penginapan karena tidak membayar uang sewa. Setelah itu, Liu saat ini kembali mengerjainya dengan menempelkan foto Ling Duan di papan informasi, bertuliskan kalau Ling Duan merupakan pembunuh, perampok, dan pemerkosa. Yang tentu saja hal tersebut membuat seluruh warga melihat Ling Duan menjadi sangat ketakutan dan menatap tajam ke arahnya. Menyadari kalau fotonya berada di papan informasi, ia pun ketakutan dan segera menutupinya. Namun para keamanan di sana segera mengejar mereka sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Terlihat Mei pun menemui Liu. Di sini ia berharap bisa menemui ibunya karena ia sejak kecil sudah berpisah dengan sang ibu. Sesaat Liu berkata kalau Jianding memiliki jimat yang dapat melihat masa lalu ataupun masa depan seseorang. Barangkali dengan menggunakan jimat tersebut, Mei bisa melihat masa lalu dari ibunya. Oleh karena itu, mereka berdua pun berencana mencuri batu jimat milik Jianding. Singkatnya, Mei pun berhasil mencuri batu jimat itu dan mereka pun mulai melakukan ritual.
Di saat mereka menggunakan batu jimat untuk melihat masa lalu Mei, justru masa lalu dari Liu yang terlihat, yang dimana Liu melihat dirinya saat kecil sedang bersama seseorang yang diduga merupakan kakaknya. Dirinya yang sedang sakit ditinggal sebentar oleh sang kakak untuk mencarikan obat. Namun di saat ia tersadar, ia tak sengaja terpeleset dan terjatuh yang membuatnya pingsan seketika. Di saat itulah seseorang menemukannya tergeletak di jalan dan membawanya pergi untuk diselamatkan. Karena melihat masa lalunya, itu membuatnya menjadi penasaran mengenai identitasnya saat ini. Namun tak lama kemudian Ouyang pun datang ke sana dan melihat batu jimat milik Jianing yang telah mereka curi. Ouyang pun menjadi marah kepada mereka dan segera mengembalikan batu jimat tersebut. Di tempat lain, Jianing menyadari batu jimatnya telah hilang. Namun ia tidak tahu kalau batu jimat tersebut berada di tangan Ouyang. Maka dari itu ia seperti ketakutan dan tidak mau membukakan pintu kamarnya. Dan dikarenakan tidak ada respon dari Jianing, membuat Ouyang meninggalkan tempat tersebut. Sementara saat ini Nenek Lin kembali menemui Kingsu yang memintanya untuk segera membawa Bailey kembali ke desa Yudu karena itu merupakan sebuah misi yang harus segera ia lakukan. Namun di sini percakapan mereka pun disaksikan langsung oleh Bailey yang telah berada di belakang. Kingsu yang melihatnya pun langsung terkejut. Dari sinilah Bailey menjadi marah karena sebelumnya ia mengira Kingsu selama ini menyukainya, yang ternyata Kingsu hanya memanfaatkannya saja atas perintah dari Nenek Lin. Di sini Kingsu mencoba menjelaskan kalau ia sebenarnya menyukai Bailey dan tidak bermaksud untuk membawanya kembali ke desa Yudu. Namun karena Bailey telah kesal, ia pun pergi dari sana sehingga kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka berdua. Di tempat lain, terlihat Qian Yu sedang mencari Huasang yang merupakan wanita penghibur. Dan di sini salah satu pelayan berkata kalau Huasang pergi memberikan obat kepada Jianing. Di waktu bersamaan Huasang yang berada di kamar untuk memberikan obat, tak sengaja melihat Jianing tergeletak tak sadarkan diri. Dan ia pun mencoba menolongnya, namun seketika ia dibunuh oleh seseorang di sana. Hingga keesokan harinya Qian Yu menanyakan kepada Jianing kemana perginya Huasang. Jianing pun mengaku setelah mengantarkan obat kepadanya, Huasang buru-buru pergi meninggalkannya. Sehingga Qian Yu pun menjadi sedih karena bagaimanapun juga Huasang adalah wanita yang ia sukai. Sesaat Chen pun datang ke sana sambil mengatakan kalau para pelayan menemukan jasad Huasang di tepi sungai. Mendengar hal tersebut ia pun segera pergi ke sana. Namun sayang saat ini Huasang telah tewas terbunuh. Ia pun sangat bersedih karena kekasih yang ia cintai sudah tewas. Mereka pun segera menemui Jianing karena orang terakhir yang ditemui oleh Huasang adalah dirinya. Di sini Jianing berbohong kalau ia juga tidak tahu kenapa Huasang terbunuh dan ia menyalahkan Qian Yu karena selalu mabuk-mabukan yang membuat Huasang menjadi marah karena sikapnya. Setelah Qian Yu beserta Ouyang pergi dari sana dan mereka pun merasa aneh dikarenakan yang ia tahu Huasang apabila marah kepadanya tak mungkin melakukan tindakan semuanya ini. Qian Yu lalu pergi kembali ke tepi sungai dan menggunakan ilmu pemanggilan roh miliknya. Tak lama kemudian, roh milik Huasang pun datang ke sana. Dari sinilah Huasang mengaku kalau dirinya dibunuh oleh Jianing. Sebelum dibunuh, ia sempat melihat wajah Jianing seperti hancur. Belum sempat ia bercerita masa aktif pemanggilan roh telah habis dan mengetahui jika Jianing adalah pelakunya, mereka pun segera pergi dari sana. Namun ternyata mereka gagal menangkapnya karena Jianing sudah melarikan diri. Singkatnya, Ouyang bersama Qian Yu sedang mendiskusikan sesuatu hal yang dimana Ouyang meyakini kalau Jianing pasti kabur ke Sekte Qing karena Jianing merupakan orang dari Sekte Qing. Mendengar hal itu, Qian Yu ingin pergi ke sana untuk membalaskan dendamnya kepada Jianing. Setelah itu, mereka pun berpamitan kepada Bailey dan yang lainnya karena ingin pergi ke Sekte Qing untuk mencari keberadaan Jianing. Bailey yang pada awalnya ingin ikut dilarang oleh Ouyang dan memintanya untuk tetap berada di sana. Lalu di malam harinya Liu yang menyadari kalau Bailey dan Kingsu sedang ada masalah. Ia pun mencoba menasehatinya dengan berkata kalau Kingsu sangat mencintainya. Meskipun ada masalah, Bailey tak boleh sampai menjauhi Kingsu karena bagaimanapun juga Kingsu sangatlah berjasa selama ini. Mendengar hal itu, Bailey mulai berpikir dan hatinya mulai tergerak untuk memaafkannya. Begitu juga dengan Mei yang memberikan semangat untuk Kingsu agar tidak patah semangat untuk mengejar cintanya kepada Bailey. Sementara saat ini Ouyang telah berada di Sekte Qing yang ternyata Sun Feng bersama dengan Bibi Tong sudah disandra oleh Tuan Lei yang merupakan pemimpin Sekte Qing.
Di sini ia pun meminta Ouyang untuk menyerahkan batu giok sihir miliknya dan apabila mau nyawa Sun Peng beserta Bibi Tong selamat. Mendengar hal itu, Ouyang mau tidak mau memberikannya dan misinya untuk menemukan Jianing menjadi tertunda. Ia pun segera menemui Sun Feng dan Bibi Tong dan terlihat Bibi Tong jatuh sakit. Sesaat Sun Feng meminta izin kepada Ouyang untuk pergi sebentar. Ia pun berlari seperti orang kesakitan. Yang ternyata ia adalah Jianing yang menyamar menjadi Sun Feng. Saat itu ia pun ingin berubah ke tubuh aslinya, sehingga Tuan Lei datang ke sana dan memberikan sebuah pil agar penyamarannya tidak ketahuan. Setelah itu ia pun kembali menemui Bibi Tong untuk memberikan obat. Namun Bibi Tong menolaknya karena ia sudah tahu yang di hadapannya saat ini adalah Jianing bukannya Sun Feng. Namun ia tak bisa berbuat apapun karena ia terus dipaksa untuk meminum obat racun tersebut. Di tempat lain, Liu yang sedang membeli makanan di pasar tersengaja bertemu dengan Ling Duan. Alhasil ia pun tak bisa lari lagi dan segera ditangkap. Setelah itu ia pun membawanya untuk bertemu dengan Bai Li. Hal itu terpaksa Liu lakukan karena ia takut dibunuh. Setelah Liu dilepaskan, Ling Duan segera menyerang Bai Li agar ia bisa ditangkap, sehingga pertarungan pun terjadi. Sesaat Lan Xing datang ke sana dan segera membawa Bai Li untuk pergi dari sana. Melihat hal itu, King Su segera mengejar. Begitu juga dengan Ling Duan yang ikut mengejarnya. Sedangkan Liu menggunakan papan terbangnya untuk mengikuti kemana larinya mereka pergi. Namun sayang papan terbang itu seketika terjatuh di sebuah tempat dan bertemu dengan seorang pria yang bernama Luo yang merupakan tabib. Di sini Luo pun membantu Liu untuk menyembuhkan cedera kakinya saat ini. Singkatnya, Lan Xing membawa Bai Li ke rumah temannya dan mereka pun tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah itu Lan Xing menemui temannya dan berkata kalau Bai Li memiliki aura iblis di tubuhnya. Temannya berkata ia memiliki satu cara, yaitu mengurung Bai Li di dalam goa iblis. Di dalam goa iblis miliknya, mungkin saja aura iblis di tubuh itu bisa dilemahkan. Tak lama setelah itu King Su menyamar menjadi pelayan dan membawakan makanan. Di sana ia berpura-pura menjadi pengantar makanan. Lalu ia pun menemui Bai Li dan memintanya agar ikut bersamanya keluar dari sana karena Bai Li akan dimasukkan ke dalam goa iblis. Namun di sini Bai Li menolak ajakannya karena ia tak mau membuat King Su menderita lagi karena dirinya. Namun sesaat Ling Duan juga berada di sana dan King Su segera pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum identitasnya ketahuan. Terlihat Ling Duan sesaat curiga dengan pelayan tersebut seperti orang yang ia kenal. Oleh karena itu ia pun berusaha mengejarnya. Ling Duan pada akhirnya gagal menangkap pelayan yang ia curigai tadi. Sedangkan King Su tersengaja bertemu dengan Mei. Di malam harinya Ling Duan telah mengetahui kalau Bai Li berada di dalam. Mereka pun ingin masuk untuk menangkapnya. Namun waktunya tidak tepat karena Bai Li sedang dalam masa penekanan aura iblis, yang secara kebetulan malam itu adalah malam bulan purnama. Untung saja King Su segera datang ke sana dan untuk membawanya pergi. Sedangkan Ling Duan disandra oleh Mei menggunakan pedang iblis. Mereka pun pergi dari sana dan tak sengaja memasuki sebuah goa. Sesaat berada di dalam, Ling Duan berhasil melumpuhkan Mei dan menyerang Bai Li. Di sini King Su pun mencoba melawannya. Dikarenakan pertarungan mereka, percikan api tak sengaja mengenai sumbu obor di sana yang membuat goa itu menjadi terang. Pemilik tempat itu datang bersama pasukannya dan segera mematikan api tersebut. Ia pun sangat marah karena gua ini tidak boleh ada sumber cahaya, dikarenakan dapat membangunkan serigala iblis yang tersegel di dalam dasar danau. Namun semuanya telah terlambat. Saat ini serigala iblis telah terbangun yang dapat membuat kekacauan di dunia. Oleh karena itu, Lan Xing yang tiba di sana menjadi merasa bersalah karena perbuatan semuanya ini ulah dari adik seperguruannya. Ia pun terjun ke dasar danau untuk meredakan amarah serigala iblis tersebut. Saat sedang bertarung, Lan Xing kalah telak dan ia pun terluka. Tak lama kemudian King Su beserta Bai Li masuk ke sana untuk menyelamatkan Lan Xing. Saat ini Bai Li yang harus berhadapan dengan serigala iblis tersebut dan pertarungan pun terjadi. Setelah selesai bertarung, mereka pun sama-sama terluka dan serigala iblis menampakkan dirinya sambil meminta Bai Li untuk tak usah mempercayai manusia. Ia disegel saat ini karena dijebak oleh para manusia. Sesaat serigala iblis memberikan kekuatan iblisnya agar Bai Li bisa semakin jahat dan membunuh umat manusia. Dan di sini Bai Li merasakan aura iblisnya yang semakin kuat yang tak terkendali. Ia pun seketika keluar dari danau itu dan menyerang teman-temannya.
Untung saja King Su dengan berani memeluk Bailey untuk mencegah semuanya itu. Yang ternyata hal tersebut berhasil meredakan aura iblis di tubuhnya dan membuat Bailey akhirnya sadar kembali. Keesokan harinya, Ling Duan kembali berulah dan ingin menangkap Bailey. Lan Sheng sangat murka terhadap tindakannya tersebut karena gara-gara dirinya Bailey hampir saja tewas di dalam goa itu. Ia pun memukul Ling Duan hingga pingsan di tempat. Terlihat Aoyang menghampiri Bibi Tong dan mengkhawatirkan kesehatannya saat ini, yang semakin lama semakin memburuk. Di sini Bibi Tong mencoba menceritakan semua rahasianya, kalau sebenarnya Sun Feng yang mereka lihat saat ini adalah Jianing yang sedang menyamar. Namun Aoyang tak percaya akan hal tersebut karena baginya Bibi Tong hanya ingin memisahkan dirinya bersama Sun Feng dan ingin menjodohkannya dengan Fei. Di sini Bibi Tong berusaha meyakinkannya, namun tetap saja Aoyang tidak percaya. Setelah itu Aoyang pun menemui Tuan Lei yang saat ini berhasil membuat sebuah pil dari batu giok sihir, yang dimana pil tersebut akan ia uji nantinya. Sesaat Aoyang pun teringat dengan perbuatan Hua yang menjadi jahat setelah memakan pil yang terbuat dari batu giok sihir. Sementara saat ini, Bailey meminta King Su untuk mengantarkannya kembali ke desa Wumeng karena desa tersebut merupakan tempat tinggalnya. Ia ingin berada di sana agar tidak membuat kekacauan lagi. Terlihat wajahnya menjadi pucat karena aura iblis di tubuhnya semakin hari semakin kuat dan ia hampir tak mampu untuk menekan aura iblis tersebut. Di sini Bailey meminta apabila ia gagal dan berubah menjadi iblis, King Su harus segera membunuhnya. Permintaan itu terlalu berat untuk King Su. Ia pun hanya bisa menangis melihat kondisinya saat ini, hingga di mana Bailey seketika pingsan di tempat. Sesaat Luo melihat mereka dan membantunya. Mereka pun dibawa ke rumah dan Luo memperkenalkan dirinya sebagai tabib di desa itu, yang pada akhirnya mereka bisa berkumpul kembali dengan Mei dan Liu yang kebetulan juga berada di sana. Yang sebelumnya Luo juga membantu menyembuhkan cedera kaki milik Liu, dan mereka sangat berterima kasih kepada Luo karena mereka tak saling kenal, namun dengan baik hati mau membantu mereka. Di tempat lain, Jianing tak sengaja menemukan jimat miliknya di balik lipatan baju Aoyang. Ia pun menjadi senang karena berhasil menemukan jimat tersebut. Dengan jimat itu ia pun mencoba melihat masa lalu dari Bibi Tong. Saat dilihat ia sangat terkejut karena ternyata Sun Feng yang asli adalah Bibi Tong. Pantas saja selama ini Bibi Tong mau merawat Aoyang karena ia merupakan Sun Feng. Lalu Jianing menceritakan hal tersebut kepada Tuan Lei, dan Tuan Lei berencana akan membunuh Bibi Tong yang ternyata adalah Sun Feng karena ia takut kehadirannya itu membuat rencana yang sedang mereka kerjakan saat ini menjadi gagal. Lalu setelah itu Tuan Lei menemui Aoyang. Ia berkata sangat merasa kasihan kepada Bibi Tong. Oleh karena itu ia akan mengirim Bibi Tong kembali ke kota Jiandu dan melepaskannya. Namun Sun Feng akan tetap ia sandra dan berada di sekte King miliknya. Terlihat Aoyang menyetujui permintaan Tuan Lei karena Bibi Tong saat ini memang sedang sakit. Namun Bibi Tong yang ingin diantar kembali ke kota Jiandu justru dibunuh oleh salah satu murid milik Tuan Lei. Tak lama kemudian, Qian Yu tak sengaja menemukan jasad Bibi Tong. Ia yang melihat itu segera membawanya pergi dari sana untuk segera diselamatkan. Dan pada akhirnya Bibi Tong masih bisa diselamatkan olehnya, yang sesaat ia mengirim pesan kepada Aoyang menggunakan burung tersebut. Di lain sisi, Liu dan Mei saat ini tak sengaja melihat para warga yang sedang mengeluh karena air di desa mereka sedang krisis dan tidak tahu apa penyebabnya. Melihat penderitaan para warga, Liu dan Mei berencana untuk membantu. Saat ini karena ulah Ling Duan, ia harus dihukum oleh Master Hansu karena sangat berani turun gunung secara diam-diam. Lan Sheng juga menceritakan kelakuan yang sudah diperbuat oleh Ling Duan yang berencana membunuh Bailey, sehingga Master Hansu menjadi sangat murka kepadanya. Oleh karena itu Ling Duan dihukum seberat-beratnya. Setelah itu Lang Sheng mencoba meyakinkan pemimpin perguruan kalau pembunuhan Shaolin bukanlah Bailey melainkan pria bertopeng, dan Bailey saat ini difitnah. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.